Seorang ketua RT berusia remaja 19 tahun viral usai membuat gebrakan dengan memperbaiki jalan secara swadaya di kawasan Rawabadak Selatan, Koja, Jakarta Utara. Aksi itu dilakukan meski ia baru menjabat selama 2 bulan saja. Meski baru menjabat sebagai ketua RT selama 2 bulan, Sahdan Arya Maulana, 19 tahun, segera membuat gebrakan dengan mendatangkan truk molen untuk perbaikan dan pengecoran jalan di kawasan Rawabadak, Koja, Jakarta Utara. Jalan sepanjang 100 meter ini memang kerap kebanjiran, sehingga sering rusak dan harus diperbaiki. Aksi ini dilakukan karena ini akses jalan utama warga. Selain memperbaiki jalan, ketua RT dari Gen Z ini juga memasang kamera CCTV dan melakukan kerja bakti dengan anggaran swadaya masyarakat. Ada yang sebagian dari swadaya dan dari kita. Nah, dari kita itu BOP kita itu semua kita alihkan ke pembangunan semua. Jadi kita selama 2 bulan ini tidak pernah ngambil biaya BOP persen pun. Sama sekali tidak ada dari pemerintah. Siapa sangka aksi Pak RT Sahdan viral hingga mendapatkan apresiasi dari Wali Kota Jakarta Utara. Ia bersama 2 pengurus RT lainnya diajak minum kopi bersama di kantor Wali Kota. Saat pertemuan ini, ketua dan pengurus RT dari generasi Z di Koja, Jakarta Utara berharap gebrakan ini bisa mematahkan stigma negatif pada generasi Z. Dari Jakarta, Sofyan Firdaus, iNews melaporkan. Presiden Prabowo Subianto menghadiri jamuan santap malam bersama Presiden Macron di Istana Élysée, Paris, Prancis. Makan malam itu bertukar pandangan mengenai berbagai isu strategis bagi kedua negara maupun global. Kedatangan Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto disambut hangat Presiden Prancis Emmanuel Macron saat jamuan makan malam di Istana Élysée, Paris, Prancis. Presiden Macron dan Presiden Prabowo pun menjabat ataupun berjabat tangan dan melakukan sesi foto bersama sebelum memasuki ruang jamuan istana. Jamuan santap malam ini bukan sekedar sebagai bentuk agenda protokoler, melainkan sebagai simbol diplomasi yang membentuk komitmen dan persahabatan dua bangsa untuk melangkah bersama di tengah dinamika global. Petugas gabungan membongkar kunci gerbang masuk ke SMPN 17 dan SMA N6 Tangerang Selatan, Banten yang disegel warga. Pembongkaran agar akses siswa tidak lagi terganggu setelah sebelumnya ditutup warga sekitar. Menggunakan gunting besi dan kampak, petugas gabungan membongkar rantai dan gembok yang menyegel gerbang masuk SMP Negeri 17 dan SMA Negeri 6 Tangerang Selatan. Pembongkaran dilakukan agar akses siswa tak lagi terganggu. Setelah sebelumnya ditutup, warga buntut sejumlah siswa yang tak lolos seleksi penerimaan murid baru. Penyegelan dan blokade juga terjadi di SMA Negeri 3 Tangerang Selatan. Petugas juga harus membongkar paksa blokade agar sekolah bisa diakses siswa. Pihak Dinas Pendidikan Provinsi Banten, perwakilan Tangerang Selatan menyatakan pembongkaran setelah sebelumnya dilakukan mediasi dan kesepakatan antara warga dan pemerintah Tangerang Selatan. Sementara itu diharapkan dengan dibukanya akses masuk menuju sekolah di Tangerang Selatan, Banten yang sempat dihadang para warga dapat menunjang aktivitas kegiatan belajar para siswa. Dari Tangerang Selatan, Banten, Nunung Purnomo, iNews melaporkan. Dan untuk mengetahui kondisi terkini seperti apa di sana dan juga apa duduk persoalan sebenarnya, sudah bergabung rekan kami Nunung Purnomo. Selamat siang Nunung, apa yang membuat petugas memutuskan untuk membongkar paksa gembok sekolah ini? Ya, Vicky, dapat saya laporkan saat ini saya berada di depan gerbang yang sebelumnya ditutup oleh warga sekitar. Dapat saya laporkan juga warga sekitar sebelumnya menutup gerbang akses kedua sekolah ini dikarenakan ya, Vicky. Ya, silakan diteruskan Nunung. Ya, Vicky, dapat dijelaskan sebelumnya warga ini menyegel ataupun menutup akses jalan ini karena sejumlah anak warga sekitar ini tidak dapat masuk atau tidak lolos dalam seleksi penerimaan mahasiswa. Maksud saya seleksi penerimaan mahasiswa baru, begitu. Artinya ini pembongkaran dilakukan karena menghalangi akses dari siswa sendiri untuk masuk ke sekolah dan memang sudah dikonfirmasi bahwa penutupan ataupun penggembokan ini terkait dengan protes yang dilakukan oleh warga yang anaknya
tidak bisa masuk ataupun mungkin tidak terdaftar sebagai siswa baru di sekolah tersebut begitu ya? Ya Wiki, kurang jelas Wiki, bagaimana Wiki? Baik, rekan Nunung, terima kasih atas informasi yang Anda sudah sampaikan. Selamat bertugas kembali. Ya, pemirsa, sementara itu di Sumatera Barat, warga menggembok pintu masuk SMA Negeri 5 Bukit Tinggi dan SMP 34 Kota Padang membuat ratusan siswa terlantar tidak bisa masuk sekolah. Insiden sekolah digembok buntut protes orang tua siswa yang tidak terima anaknya tak lolos ke sekolah negeri. Mengikuti masa ratusan siswa SMA Negeri 5 Bukit Tinggi Sumatera Barat terlantar di luar gerbang sekolah pada Senin pagi. Para siswa yang seharusnya mengikuti masa orientasi harus tertahan di luar karena pintu masuk ke sekolah digembok warga. Penyegelan sekolah ini terjadi setelah 177 anak di Bukit Tinggi tidak diterima di sekolah negeri. Padahal berdomisili sangat dekat dengan sekolah dan memiliki nilai akademik dan piagam penghargaan. Warga menuding banyak kecurangan dalam proses penerimaan siswa baru. Warga mendesak transparansi hasil seleksi. Warga pun mengancam akan menggembok seluruh SMA negeri di Bukit Tinggi jika tuntutan mereka tak dihiraukan. Insiden sekolah digembok warga juga terjadi di SMP 34 Kota Padang, Sumatera Barat. Ratusan siswa tertahan lantaran gerbang sekolah digembok seseorang diduga orang tua yang tak terima anaknya tak diterima. Atas laporan sekolah, polisi akhirnya memotong rantai besi dengan mesin agar siswa bisa masuk ke sekolah mereka. Pihak SMP 34 Padang menegaskan penerimaan siswa baru sudah selesai dan tidak memungkinkan adanya tambahan kuota rombongan belajar. Tim Liputan iNews melaporkan.